Rasul nangis. Ketika Rasul nangis, sahabat sebelahnya ikut nangis. Yang hadir memakamkan sahabat Ansor ikut nangis semuanya. Rame-rame nangis. Tanya sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasul, mengapa engkau menangis?" Rasul tidak jawab. Rasul angkat tangan, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri." 3 kali Nabi doa seperti itu. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah, dari azab kubur. Mengapa kita malam hari ini haul? Karena kita sedang mengingat 2 hal. 1, kita mengingat orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat. Ngapain di sana orang yang sudah mati, orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia? Dapat 2. Apakah fitnah kubur atau dia mendapatkan nikmat kubur? Apakah azab kubur ataukah dia mendapatkan kelapangan kubur? Orang yang kita doakan malam hari ini haul namanya. Kita mengingat bahwa jasa-jasa almarhum sangat besar kepada kita yang masih hidup, khususnya putra-putranya, khususnya putri-putrinya, khususnya anak cucunya. Kalau nggak ada kakek kita yang kita haulkan malam hari ini, kita nggak akan kenal Islam. Betul? Kalau kita nggak ada kakek kita yang kita haulkan malam hari ini, kita nggak punya rumah. Betul? Kalau nggak ada kakek kita yang kita haulkan malam hari ini, kita nggak mungkin bisa makan. Betul? Karena haul malam hari ini menghaulkan kakek kita, kita pun mendapatkan barokah waktu kita sekarang hidup. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang yang di alam barzakh 2, ismun daimun, dia bakal diazab selama-lamanya. Nauzubillah, summa nauzubillah min. Siapa yang bakal diazab selama-lamanya? Pertama adalah orang kafir. Orang? Ada di sini orang kafir? Ada di sini orang kafir? Kagak ada. Yang kedua kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang yang bakal diazab di kuburan selama-lamanya, orang yang sering melakukan dosa-dosa besar. Selama-lamanya di alam kubur diazab. Padahal kata Nabi, di kubur ada 3. Tempatnya binatang melata, belatung, ular. Yang kedua, tempatnya gelap. Yang ketiga, tempatnya sempit. Siapa yang melakukan dosa besar? Salah satunya yang melaksanakan dosa besar adalah yang dia itu sering menyakiti orang tuanya, yang kagak ingat jasa orang tuanya, yang kagak ingat peninggalan orang tuanya, yang kagak pernah dia membacakan doa buat orang tuanya, yang kagak pernah dia sedekahin atas nama orang tuanya padahal harta orang tuanya, yang kagak pernah dia ingat-ingat sedikit pun bahwa itu bukan jeripaya dia tapi jeripaya orang tuanya. Itu orang dosa besar dan dia akan lama di alam barzakh, diazab, dipukulin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Kita cuma ngundang ustaz 3-4 orang. Paling mahal amplopnya 50 juta.
Makanan, minuman, pisang paling banyak pisang 1 truk. Minuman paling banyak ya berapa? Cuman haul setahun sekali, kita nggak mau merayakannya, nggak mau undang guru, nggak mau undang tetangga. Anak itu termasuk berarti dia tidak ingat kepada orang tuanya. Di dalam mazhab Syafi'i, orang yang nggak pernah mau berdoa kepada orang tuanya, kategorinya orang itu dosa besar. Nikmatin nanti di alam barzah selama-lamanya, dapat azab di alam barzah selama-lamanya. Ismun daimun, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, dia orang kafir bakal lama selama-lamanya diazab di kuburan, dan orang yang banyak dosa besar. Yuk kita ingat orang tua kita, ingat bapak kita, ingat emak kita. Kita diajarin baik sama emak kita, sama bapak kita. Nggak mungkin itu bapak, itu emak ngajarin yang buruk. Nggak mungkin. Kalau kita doain orang tua kita, besok kita bakal didoain oleh anak kita. Kalau kita ingat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita bakal diingat sama anak-anak kita, turunan kita, cucu cicit kita. Kalau kita diingat, didoain, entar kita mati, entar saya mati, entar guru-guru mati, meninggal dunia, entar Mamang Haji Ardi mati, meninggal dunia, terus diingat sama anaknya, didoain sama anaknya. Kata Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi dikatakan oleh guru kita. Bahkan ketika orang itu dicambuk, nggak berhenti-berhenti di alam barzah. Nggak berhenti-berhenti orang itu dicambuk di alam barzah. Sehingga orang itu kesakitan, nangis, teriak, minta tolong, kagak ada yang bisa tolong dia. Siapa yang menolong di alam kubur? Dulu lu sombong banget di dunia, sekarang digebukin sama malaikat di alam barzah. Telanjang, gebukinnya nggak tanggung-tanggung, sekali gebuk tulangnya hancur. Dijadiin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, digebukin lagi. Dijadiin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, digebukin lagi. Dijadiin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dosa lu. Sering ninggal sholat, sering silaturahim diputus, sering nipu, sering jahat, sering zina, sering mabok, sering melakukan menyakiti hati orang lain, khususnya hati orang tuanya, digebukin kagak berhenti-berhenti. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min binza. Suatu saat ketika digebukin, itu malaikat berhenti mukulin. Tiba-tiba itu manusia yang lagi digebukin dibawa ke tempat yang enak, yang namanya Raudhah min Riyadhil Jannah. Taman daripada taman sorga adanya 2, Pak. Pertama, taman sorga adanya di tempat kayak begini, Pak, di majlis taklim, majlis zikir. Kalau di dunia, kalau ada majlis yang mengagungkan Allah, yang dakwahnya tentang membahas Al-Quran Al-Hadis, maka dialah itu Raudhah min Riyadhil Jannah. Yang kedua, Raudhah min Riyadhil Jannah ada di kuburan. Itu berhenti, orang itu dibawa ke Raudhah min Riyadhil Jannah. Tubuhnya kembali bagus, dikasih kenikmatan luar biasa, sehingga ini orang bertanya, mahadihi, wahai Allah, ya Rabb, mahadihi, apa ini ya Rabb? Kemarin saya dikebukin kagak berhenti-berhenti, sekarang saya ditaruh di tempat yang paling nikmat. Bahkan arfa'ud darajat, dinaikin 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa kata Mang Haji Ramin? Wah Haji Ramin, apa ini ya Allah? Saya kemarin udah enak, sekarang tambah enak. Apa ini ya Allah? Ini adalah istighfarun wa waladak. Ini adalah istighfar dari bapak anak-anak, dari cucu-cucumu, dari keluarga bapak yang datang sekarang istighfar untuk almarhum, maka almarhum sekarang dapetin kebahagiaan.
Alhamdulillah. Yang kedua, di alam barzakh kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, azabun muntaqi'un, bahwa orang itu akan dapat azab tapi sebentar azabnya. Mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini, nah, nggak amin ya. Takut juga azab ya. Pak, orang kaya kita mah Pak, mohon maaf kalau diazab ya aja Pak. Emang sholat kita kan kadang-kadang rajin, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang kita ini sholat tepat waktu, kadang kagak. Kadang sholat kita tetap waktu jamaah, tapi mulut kita jahil sama orang, zolim, dengki, hasud. Enggak zolim, enggak dengki, sholat bagus, puasa bagus, pelit. Rajin banget ke masjid, pelit. Rajin banget zikirnya, pelit. Pelit Pak. Orang pelit, al-bakhil finnar. Al-bakhilun finnar. Orang pelit adanya di neraka. Makanya insya Allah walaupun kita amal kita sedikit, ntar diazabnya sebentar. Amin apa? Romannya ya. Pengen kagak diazab ya, kalau kagak pengen diazab jangan pulang-pulang ke masjid. Takut dikit juga. Ya, dia yang ajar, dia yang imam, dia yang nyapu, dia yang ngasih duit buat marbot, yang ibu segala macam. Bisa? Bisa nggak? Lah sedekah di masjid aja kotak jalan 2.000, mau masuk surga. Udah biarin diazab nggak apa-apa. Begitu kita masuk ke liang lahat, diazab, ditanyanya ringan. Ditanyanya ringan. Insya Allah begitu istri, anak, suami, keluarga kita pulang ke rumahnya, kita diazab cuma 5 menit. Tapi Pak, yang namanya azab kubur 5 menit sama aja 5.000 tahun Pak. Makanya Rasulullah SAW doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri. Apa nangis, apa semua sahabat ikut nangis. Rasul cuma jawab, ya Allah, lindungi kami dari azab fitnah kubur. Orang yang hidup, tadi orang yang mati sudah kita bahas. Sekarang haul itu orang yang masih hidup. Apa hubungan orang yang mati dengan orang yang masih hidup? Banyak hubungannya. Salah satu dari hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajarin doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzul wa wasi'man khalaq. Itu ada di dalam kitab Imam Bukhari. Itu hadis berkaitan dengan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Kalau orang yang hidup bilang Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni kakek nenek saya yang sudah mati, maka yang hidup ikut diampuni. Kalau kita keluarin ini makanan, ini minuman, kita keluarin ini segala hal, sampai duit kita keluarin, insya Allah yang di kuburan Pak, yang di kuburan dia ngedoain berkah rezekinya. Oh, ayat itu kan cuma buat wali. Wala tahsabanal ladzina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yarzuqun. Orang yang berjuang di jalan Allah. Bapak lu juga berjuang di jalan Allah. Elunya aja yang kagak mau di jalan Allah. Bapak kita ngajarin baik, emang ngajarin jahat. Bapak kita ngajarin sholat, kitanya yang kadang-kadang dahulu ogah sholat. Bapak kita itu ngajarin baik, jujur, kitanya bohong mulu. Halo? Halo? Kita ini kadang-kadang keluar dari ajaran mak bapak kita. Nggak ada orang tua ngajarin buruk. Apakah ada orang tua ngajarin buruk? Ada nggak orang tua ngajarin buruk? Dia tinggalin harta agar harta itu amanah di jalan Allah, diperjuangkan di jalan Allah. Emang kita ditinggalin harta mama bapak kita suruh foya-foya? Emang kita disuruh ditinggalin
Sama mak bapak kita rumah, ditinggalin tanah, ditinggalin harta untuk disuruh kita ini melakukan mubazir. Lah tidak. Kita ditinggalin harta ini secara tidak langsung dari ajaran mak bapak kita agar kita jadi orang bukan orang salah. Kita biar jadi orang soleh, orang baik, orang jujur, orang yang kagak pelit, orang yang sering sedekah, orang yang sering ke masjid. Makanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub Al-Ansari tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bagaimana cara saya supaya saya selamat di dunia dan di akhirat?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Agar engkau selamat dunia wal akhirah, jadilah engkau orang baik." Jadi orang baik. Kira-kira kalau jadi orang baik butuh duit enggak? Kira-kira kalau jadi orang baik butuh harta enggak? Kalau kita jadi orang baik, kalau kita butuh harta, harta ada, hartanya kira-kira diapain? Kalau kita nggak punya harta, kira-kira jadi orang baik, kira-kira kalau kita jadi orang miskin, terus kita berlaku, kira-kira adanya di mana? Di mana? Kita ini jadi orang baik nggak pakai modal, Pak, nggak pakai uang, nggak pakai hal yang lain, senyum aja sama orang, alhamdulillah. Orang rajin sholat, emang mulut kita comel. Lagu banget, rajin banget sholat, kemarin mah nongkrong mulu dia itu. Nah orang mau sholat kita salahin, dia kagak sholat kita salahin. Loh itu kemana ente? Oh sekarang ente udah umroh, alhamdulillah. Kan jawabnya begitu ya. Ya ntar gue di sono dia secara ntar keder kan dia, saya mah tahu. Emang apa teh? Si RT bilang keder. Tadi sini suka nipu. Maaf ya bukan RT-nya. Jadi jujur. Tukang nipu, ya Allah. Kita ini kapan mau majunya Islam kita? Orang salah kalau berbuat baik jangan dihubungin sama salahnya dia. Orang rajin sholat sama dia yang kagak sholat dulu jangan dihubung-hubungin. Ini makna haul. Mengapa haul itu kok diperingati? Agar kita contoh kakek kita, nenek kita. Di semua keluarga mengaji arti buku. Keluarganya banyak, sama kayak keluarga saya. Saya dan ibu saya 12 orang. Banyak nggak? Banyak. Kalau ngomong satu salah argumen, ini disalahin. Bentak sono, bentak sini. Itu keluarga saya tuh. Keras. Nggak bisa, harus begini. Nggak bisa, harus begini. Udah-udahannya pelukan. Akhir-akhirnya menjaga silaturahim. Mengapa kita bikin haul? Agar semua keluarga jadi damai lagi, jadi baik lagi sama saudara, jadi jaga silaturahim sama saudara, jangan musuhan sama saudara. Ceramah saya salah apa enggak? Terus kencengin. Bagaimana kita mau jadi masuk surga, dunia kagak bahagia, akhirat kita sengsara? Haul ini adalah contoh yang terbaik. Saya lihat alhamdulillah mengaji adik, ada adiknya. Alhamdulillah. Saya lihat lagi ada lagi saudaranya, ponakannya. Alhamdulillah. Anak-anaknya alhamdulillah kumpul semuanya. Bukan ngeluarin nasi aja bareng-bareng, bukan. Hati dijaga. Hati dijaga. Bapak-bapak sama, saya juga begitu bikin haul. Keluarga saya banyak. Mau undang siapa nih? Ini aja. Lu yang ngeluarin amplop. Agak, gua ngeluarin nasi aja. Nah lu ngeluarin apa? Gua ngeluarin air dah. Air banyak, tinggal limbah. Macam-macam masalah begini, masalah begitu. Tapi ujung-ujungnya kita ingat orang tua, emak bapak kita bakal bahagia. Alhamdulillah. Penutup dari ceramah saya. Tadi siang saya didatengin orang. Ayahnya jamaah saya dahulu, tapi udah meninggal dulu. Ibunya jamaah saya zaman dulu udah meninggal dunia. Dia punya anak laki-laki, ada beberapa orang. Lalu ini anak satu ngadu kepada saya sambil nangis.
saya habis dipukuli oleh saudara-saudara saya. Kenapa saya bilang? Karena saya ribut soal warisan bapak-bapak saya, ibu-ibu saya. Saya merasa benar. Saya disalahin lalu dipukulin, dikeroyok. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya diam aja. Belum tentu dia benar, belum tentu dia salah. Saya belum dengar yang sebelah sono. Ya, saya baru dengar yang ini. Di mana hartanya? Di Solo. Sekian miliar. Miliar Pak mainnya Pak. Miliar. Nggak main bunga juga alhamdulillah tuh orang. Di Jakarta peninggalannya rumah 30 miliar. Masya Allah. Terus gimana lagi? Di sini di Jatimangkor ada peninggalannya sekian miliar. Saya pengennya dibagi sama-sama, rata ini, rata itu. Udah sini aja panggil semua saudara. Karena bapak emaknya jamaah duduk bareng-bareng. Apa permasalahanmu? Sampai kamu pukulin adik kamu. Kamu nggak kasihan? Ini darah dagingmu juga. Apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya saya pengen semuanya dibagi rata, dibagi baik, dibagi bagus. Semua kompak, salaman, ciuman, udah selesai. Kita ini butuh komunikasi. Butuh komunikasi. Kita ini butuh bicara. Kalau kita di rumah, di keluarga ada sesuatu perdebatan, ngalah. Ngalah. Ini makna haul. Ini saya nggak menyinggung sana, nggak menyinggung sini. Ini ada cerita. Bahwasanya Rasulullah SAW ajarin kita. Apalagi ini Mamang Haji Ardi adalah teman dari saya punya ayah. Dulu waktu saya mondok 25 tahun yang lalu, Mamang Haji Ardi, Kiai Haji Mursyid sama ayah saya sering jemput ke sana. 3 dijemput ke tempat saya mondok. Saya datang ke sini ini karena saya cinta pada Mamang Haji Ardi, karena Mamang Haji Ardi cinta pada ayah saya. Alhamdulillah. Apa makna haul yang terakhir? Makna haul yang terakhir, yuk kita semua yang hadir di tempat ini contoh Bapak Haji Ramid yang soleh, yang rajin ke masjidnya, yang rajin sedekahnya. Insya Allah kita semuanya berkah di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.